The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Indranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pinpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Coach Tom MC Ifle, wah ini orang turunan Perancis ya, makanya bacanya bukan McIfle tapi MC Ifle. Saya akan bacakan profilnya. Coach Tom MC Ifle adalah founder dan CEO dari Top Coach Indonesia. Wah, udah coaching dari 1.000 pengusaha, award winning coach, 25.000 hours of coaching, dan juga ini jago silat ini ya, Black Belt Six Sigma. Bukan bakat jago silat. Black Belt Six Sigma itu adalah membuat sistem supaya bisnis bisa berjalan dengan baik. Visinya adalah menciptakan 1 juta miliarder di Indonesia. Siapa yang mau jadi miliarder? Ya, saya mau jadi miliarder di Indonesia. Boleh katakan yes. Ini belajar sama Coach Tom sangat-sangat bagus, dan misinya bahkan juga membuka potensi menerapkan ilmu terapi dengan cara coaching, presenting, dan hipnoterapi agar setiap orang menikmati kelimpahan dengan fun, exciting, dan saling mendukung. Oke, Coach Tom sudah hadir. Apa kabar Coach Tom? Kabar baik, luar biasa. Oke. Thank you so much, Joshua. Yes. So kita langsung sambut aja Coach Tom untuk di sesi berikutnya. Tepuk tangan semuanya, sambut. Thank you semuanya. Selamat pagi dan welcome. Pagi ini kita akan belajar. Wah, thank you. Tepuk tangannya seru banget. Coach Joshua materinya sangat padat, ya, seru, padat, dan juga saya excited sekali hari ini sharing mengenai Money IQ. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana teman-teman tidak hanya memiliki tools untuk jualan, tapi juga kita memiliki the right heart and spirit. Uang ini sangat menarik dan sensitif. Jadi teman-teman, please konsentrasi karena akan ada life transforming ideas yang akan Anda dapat pada pagi hari ini. Sedikit perkenalan, nama saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Kita akan banyak membahas tentang definisi uang, bagaimana membuat Anda lebih cerdas dengan uang. Mana yang lebih baik? Anda pintar mengelola uang atau pintar dapat uang? Ayo, mana yang lebih baik? Catat komen, silakan. Buat yang mau komen silakan. Mana yang lebih Anda sukai? Anda pintar dapat uang atau pintar ngelola uang? Oh, ada yang pengen mengelola uang. Iya, ada orang yang bilang begini, Coach, saya ini nggak ada masalah dengan mengelola uang. Yang jadi masalah adalah saya nggak ada uang yang dikelola. Uangnya nggak ada. Jadi seringkali ya jadi masalah. Masalahnya saya nggak ada uang yang dikelola. So, gimana? Anda harus punya dua-duanya. Bukan hanya tahu cara menerima uang, dan bukan hanya Anda tahu cara mengelola. Ada banyak orang yang terima duit, tapi duitnya habis. Tapi ada juga orang yang pintar ngelola, tapi nggak ada duit sama sekali. So, Anda harus mengerti filosofi uang dengan cara menjadi orang yang bisa dipercaya dan tahu caranya menjadi sales yang lebih efektif. Background saya dalam dunia penjualan itu sejak 96. 96 tuh saya sudah terlibat di dunia penjualan, jualan tiket,
jualan pesawat, jualan hotel, jualan mobil, ya, jualan bus. Lalu kemudian 2006 saya memutuskan untuk menjadi seorang business coach full time, membawa franchise dari US ke Indonesia. Lalu kemudian 2009 saya mendirikan iCoach Iluminasi, ya, iCoach. Makanya salamnya salam pencerahan karena saya ingin banyak memberikan pencerahan. Lalu tahun 2012 sampai sekarang saya bekerja sama untuk membuka koperasi. Tujuannya adalah agar bisa memberikan pendanaan untuk para usaha kecil, mikro yang perlu dana untuk berbisnis. Karena saya tahu tidak hanya butuh pengetahuan, tapi kadang-kadang kita juga membutuhkan modal. 2012 sampai sekarang saya mengembangkan Top Coach Indonesia dengan total 157 pelatih bisnis yang sudah dilatih di Top Coach Indonesia. Dan hari ini saya juga mengakuisisi radio di Semarang. Tujuannya adalah agar banyak UKM yang bisa beriklan dengan harga yang murah di radio. Radio itu masih powerful sekali, yang mendengar masih banyak. Tapi biaya untuk invest atau untuk beriklan itu mahal. Jadi saya dedicate radio ini, untungnya sangat tipis karena saya ingin memberikan kesempatan kepada UKM, tukang bakso, ya, ayam geprek untuk iklan di radio dengan harga yang super amit-amit murahnya. Oke? So thank you so much buat introduction-nya Coach Joshua. Coach Joshua ini juga sangat inspiratif karena hari ini kita bisa ada di sini karena Coach Joshua yang luar biasa. Oke, kita langsung masuk ke materi. Waktu kita pendek sekali. Hari ini kita mengalami masa COVID dan kita tahu banyak bisnis yang tutup. Biro perjalanan, retail, kuliner, fashion, properti, mall, dan lain-lain sebagainya ini mengalami kesulitan. Setiap kali ada krisis, demand-nya adalah takut. Jadi banyak sekali orang mengalami ketakutan, lalu kemudian dimanfaatkan oleh media. Oke? Jadi teman-teman, kalau Anda jualan dan tidak mudah, itu bukan salah Anda. Dan bukan salah siapa-siapa. Tapi karena psikologi manusia yang berada di lingkungan krisis, mereka mengalami ketakutan yang dalam. Ada 3 jenis ketakutan, yaitu takut virusnya masuk ke tubuh mereka, takut kena resesi, atau takut bisnisnya tidak berkembang. Orang-orang yang takut virus, mereka akan membeli barang-barang yang berbeda dengan orang yang takut resesi. Orang yang takut resesi akan membeli produk yang berbeda dengan orang yang takut bisnisnya tutup. Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman sudah menghubungkan produk Anda dengan 3 jenis ketakutan yang dialami oleh customer? Kalau Anda menjual produk herbal, bisa jadi sasarannya bukan orang yang ingin mengembangkan bisnis, tapi orang yang takut virus. Kalau Anda adalah edukator, bisa jadi kita membidik orang-orang yang ingin lebih sukses dalam berbisnis. Tetapi ada orang-orang yang takut resesi. Nah, takut resesi ini jualan apa yang laku? Silakan komen yuk. Kalau orang takut resesi, ya, aduh, ekonomi gimana ya? Ekonomi bagaimana ya? Kira-kira jualan apa yang laku? Yuk, silakan. Apa yang paling laris ketika yang dibidik adalah orang-orang yang takut resesi? Ayo, silakan. Jual emas batangan, oke. Oke. Apalagi? Jual emas batangan.
Properti, very good. Apalagi? Jual bisnis training investasi, jual bisnis edukasi investasi saham, dan seterusnya. Oke, jawabannya adalah menjual ketakutan itu sendiri. Atau menjual berita yang membuat orang bertambah rasa takutnya. Jadi kalau Anda perhatikan, hari ini yang mengambil keuntungan besar adalah media. Karena orang yang takut resesi, sehari-hari yang dicari adalah berita apakah sebentar lagi akan terjadi resesi. Apa yang harus saya lakukan saat terjadi resesi? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan psikologi ini untuk menjual atau meningkatkan income dan pendapatan Anda. Tapi di sisi lain, teman-teman harus tahu dan sadar bahwa barang-barang yang laku pun, masker, hand sanitizer, Lysol, makanan makanan kaleng, disinfektan, ini semua lahir atau terjual laris karena ketakutan, bukan karena keinginan untuk sukses atau untuk maju. Bagaimana dengan produk kita? Kalau produk kita nggak ada hubungan, kita harus berhadapan dengan konsumen yang sedang takut. Ketika ada konsumen yang sedang mengalami rasa takut, kemudian didekati oleh salesman, mereka akan tambah takut. Untuk itu, kita harus menjadi salesman yang berbeda. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita harus menjadi orang yang menenangkan. Kalau ketemu Anda, kira-kira wajah Anda akan membuat saya takut ditipu atau enggak? Akan takut salah pilih apa enggak? Takut kemahalan atau enggak? Takut dikritik enggak? Karena bisa jadi mereka takut membeli sesuatu karena kalau udah beli takut dikritik oleh tetangga, takut dikritik oleh istri, takut dikritik oleh orang tua. Beli mobil, kenapa beli mobil yang ini? Baju, kenapa beli baju yang ini? Kenapa makan yang ini? Semua takut yang bisa beralasan ataupun tidak beralasan. So, selling become harder. Ya. Tapi teman-teman, nggak usah takut, ada solusinya. Karena pada dasarnya semua orang suka belanja. Masalahnya, nggak ada satupun suka dipaksa. Tidak ada satupun orang yang suka dipaksa membeli. So, karena ketakutan adalah dasar, tapi orang tetap suka belanja, maka kita punya tantangan. Tantangannya adalah bagaimana Anda menularkan keyakinan Anda sebagai seorang penjual kepada customer. Yang menjadi tantangan besar hari ini adalah customer mengalami ketakutan, Anda sebagai sales juga punya ketakutan. Anda sebagai sales nggak punya keyakinan. Anda sebagai sales berusaha untuk menjual, tapi ternyata Anda sendiri punya keraguan. Teman-teman, keraguan setitik itu cukup untuk menggagalkan proses penjualan Anda. Kalau Anda tahu Anda bisa menjual, Anda tahu produk Anda adalah produk yang solutif, bisa menyelesaikan masalah, Anda harus menjadi orang yang 100% yakin. Kalau bisa, Anda juga pengguna produk Anda sendiri. Ada orang jualan MLM, barangnya nggak dia pakai. Dia bilang, wah, saya jujur aja saya nggak beli. Kenapa? Sebetulnya barangnya jelek. Nah, gimana Anda bisa yakin kalau Anda tahu barang Anda jelek? Gimana Anda bisa jualan dan meyakinkan orang kalau misalnya Anda tahu produk Anda memang tidak akan bermanfaat? Tapi sebaliknya, kalau Anda yakin dan tahu produk Anda benar-benar bermanfaat, tidak ada alasan buat kita untuk tidak yakin. Karena proses jualan hanya proses nularin keyakinan. Ketika Anda yakin dengan barang-barang yang Anda jual, kadang-kadang customer yang tanya, kamu jualan apa sih yang bisa saya beli?
Oke, jadi mereka akan interested dengan Anda karena karisma Anda, karena keyakinan Anda, karena pembawaan Anda. Oke, so ini frame-nya. Tapi coach, ada banyak rejection. Saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya rejection adalah tanda customer tertarik. Rejection adalah sebuah tanda customer tertarik. Yang membuat rejection menjadi masalah adalah ketika menjawab rejection, kita defensif. Kita defensif, tidak memberikan solusi, dan akhirnya customer merasa, kok saya pengen beli, tapi kok responsnya negatif ya? So, gimana cara kita bisa menciptakan manfaat dari setiap rejection? Biasanya kita menjawab rejection kapan? Di awal penjualan atau di akhir penjualan? Kebanyakan di akhir penjualan. Nah, ada hal-hal yang menurut saya bisa Anda lakukan. Yaitu ketika Anda punya confident dengan produk Anda, tangani rejection di awal percakapan. Contohnya misalnya, Pak, ngomong-ngomong, Bapak kalau beli produk ini, Bapak punya waktu nggak Pak untuk pakai? Ya, waktu sih bisa dicari. Coret tuh, I don't have time. Ya, udah boleh dicoret tuh. Saya nggak punya waktu, boleh dicoret. Tapi Pak, harganya mahal loh Pak. Berapa sih harganya? Ya, range-nya antara 10 sampai 15 juta Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir, ada cicilan Pak, 0%. Berat apa? Ada masalah nggak Pak? Enggak sih, nggak ada masalah. Coret. Jadi uang nggak bakal jadi rejection lagi. So teman-teman, Anda harus bisa yakin bahwa produk Anda memang menyelesaikan masalah dan Anda bisa membuat customer menyelesaikan objection di awal, jauh sebelum Anda menyampaikan harga, jauh Anda sebelum presentasi, sebelum Anda melakukan apapun, Anda bisa sharing, ngobrol-ngobrol, mengetahui lebih lanjut tentang kesiapan customer dalam membeli. Ini yang disebut pre-qualifying prospect. Ini orang prospek nggak buat saya tawarin. Saya nggak bakal buang waktu nawarin orang yang tidak prospek. Saya nggak mau buang waktu ngobrol dengan orang yang memang tidak niat untuk membeli. Kalau batasannya adalah saya hanya mengedukasi, titik. Kalau ditanya harganya, nggak usah Pak. Belum tentu Bapak tertarik. Nggak ada masalah, Bapak saya educate aja dulu. Kalau memang Bapak tertarik dan benar-benar membutuhkan, Bapak boleh tanya saya. So, itu akan membuat orang lebih nafsu membeli produk Anda. Oke? So, the sale really starts from rejection. Gitu. Jualan itu justru dimulai dari rejection. Kalau nggak ada rejection, aman. Betul nggak ya? Tetapi kalau tidak diungkapkan di awal, kita nggak tahu ada rejection atau tidak. Oke? So, pertanyaannya adalah, are you the right person untuk menjual produk Anda? So, are you the right person? Apakah Anda orang yang tepat untuk menjual asuransi, jual mobil, jual motor, jual kulkas, jual kuliner, jual pelangsing, jual jasa, jual obat, dan seterusnya? Kadang-kadang di TCI, ya di Top Coach Indonesia, kami merotasi database. Kenapa? Karena ada satu orang telepon customer yang sama berulang-ulang, nggak bisa closing. Ketika database-nya dirotasi, diberikan pendekatan yang berbeda, bisa closing dengan lebih cepat. Kenapa? Karena di mata customer, ya, karena di mata customer, di mata konsumen Anda adalah the right person to speak with. Anda jadi, oh ini orang yang tepat nih, yang tadi tuh nggak cocok. Saya sebetulnya cocok, cuma sama orangnya doang yang saya nggak cocok. Oke? Oke, good. So are you the right person? Hopefully yes. So how to be the right person?
how to be the right person, Anda harus menjadi figur otoritas yang paling menguasai produk Anda, menguasai industri Anda. Kalau misalnya ada orang yang jago properti, bahasannya properti, iklannya tentang properti, edukasi tentang properti, kalau mau nanya properti kemana? Ke orang ini. Ya, ada orang yang jago dengan herbal, bahasannya herbal, jualannya herbal, edukasi herbal. Kalau nanya herbal, tanya orang ini. Nah, yang jadi masalah adalah ada banyak orang yang serabutan. Herbal jual, masker jual, sanitizer jual, ya, properti jual. Nanti kalau ada disinfektan jual, pest control jual, pengusir tikus jual, ngusir kecoa juga jual, gitu. Beli pupuk jual. Nah, Anda jadi figur yang mana? Ya bisa jadi sih Anda jadi figur otoritas sebagai pedagang, which is oke kalau nyari barang ke Anda gitu. Jadi toko kelontong semua ada. So, teman-teman harus punya komitmen yang sangat besar untuk memperbesar keyakinan Anda, yaitu dengan menambah pengetahuan Anda sebagai seorang sales. Nah, kita akan kawinkan dengan uang sekarang. Ya, ketika Anda menjadi figur otoritas, orang simply trust. They simply trust. Ditanya, kenapa beli sama Joshua? Gua nggak tahu. Gua percaya aja. Kenapa beli sama Mike? Gua nggak tahu. Gua percaya aja sama Mike. Just simply I trust him. Dia mau jualan apapun, dia ngomong apapun, gue yakin, gue percaya. Kenapa? Anda sudah menjadi figur otoritas yang dipercaya oleh customer. Oke? So, the frame, paham ya? Frame-nya paham ya, teman-teman? Kita lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Oke. So, saya mau kasih definisi uang. Definisi uang adalah ide tambah pede tambah capek. Ada orang punya ide tapi nggak pede. Mau capek kayak gimana pun nggak akan menghasilkan. Oke? Ada orang, bahkan ya, ada orang punya ide tapi nggak pede, mau capek, belum kerja udah capek. Ada orang punya ide, pede tapi nggak mau capek. Ini juga hanya mimpi kosong. Nah, pertanyaan saya adalah, problem Anda dengan keuangan apa? Saya mau tahu nih, masalahnya Anda kurang ide, kurang pede, atau nggak mau capek? Silakan. Karena bagian capek ini paling penting, ya. Bagian capek ini yang accelerate the manifestasi, proses manifestasi. Ya, capek ini menciptakan manifestasi yang luar biasa untuk bisnis kita. Oke? Dan capek ini akan memagnify rasa pede Anda dan akan menularkan rasa pede Anda ke orang-orang lainnya. Silakan yuk. Apa problem Anda? Ayo. Kurang pede. Udah capek, udah pede. Kalau nggak pede itu capek. Belum kerja udah capek. Oke? Oke, kurang capek. Oke, sip. Nah, siapa yang mau ya mendapat ide itu gampang. Teman-teman selama 1 hari kemarin dan hari ini Anda akan dapat so many idea. Dan idenya luar biasa. Kemarin ada coach siapa aja? Hingranata, ada Bro Neil, ada siapa? Josh ya, magician, ada Alfalak. Wah, banyak banget. Oke. So, gampang untuk mendapatkan ide itu sekarang gampang. Sekarang gimana caranya mendapatkan rasa percaya diri? Yang bikin capek juga gampang. Kadang-kadang kalau Anda tahu caranya untuk work smart, kerja capeknya bisa diwakilkan, nggak masalah. Tapi yang paling berat adalah membangun rasa percaya diri. So, kita akan belajar untuk building PD-nya Anda. Siapa yang mau membangun rasa PD? Saya yes. Saya yes. Oke, siap. Oke. Nah, gimana cara bangun rasa PD? Kita belajar tentang filosofi uangnya.
Jadi manusia itu memiliki filosofi uang yang berbeda-beda. Dan di tangan Anda, uang itu menjadi sebuah energi. Ada orang yang secara pikiran bawah sadar menganggap uang sebagai api. Artinya, kalau ada uang rasanya panas pengen dipakai atau panas pengen dikeluarkan. Ya, apapun yang terjadi, kalau banyak uang Anda gatel rasanya. Aduh, ada uang nih, nggak kuat nih. Apa yang belum ada ya? Apa yang belum saya beli ya? Apa yang belum saya jalanin ya? Ayo deh, lagi ada duit nih, bikin bisnis deh. Wah, lagi ada duit nih, invest deh. Ya, invest masih boleh lah. Tapi invest kemana? Nggak ngerti apa-apa, nggak punya ide, nggak punya pengetahuan, lalu Anda invest, Anda capek, Anda keluar duit, ternyata nggak menghasilkan, uang Anda habis. Oke? Uang seperti api, nggak tahan kalau nggak keluar duit. Yang kedua, uang seperti air. Kerjaan Anda adalah mencari di mana uang mengalir. Ya, di mana uang mengalir. Nyari, kalau misalnya kita nyari air kemana? Ke sungai ya, ke sungai. Cari, wah begitu dapat aliran sungai, Anda akan menerima banyak rezeki. Saat aliran sungainya berhenti, Anda nggak pusing. Anda mencari aliran sungai berikutnya. Jadi pekerjaan Anda adalah sibuk mencari aliran air. Sibuk mencari aliran uang. Dan ini biasanya karakteristik para trader. Lu jual apa yang bagus nih? Jual apa yang lagi rame? Oh, masker. Oh, ada aliran uang di masker. Ya, which is menurut saya jauh lebih baik daripada yang api. Oke, karena dia akan berada di tengah-tengah aliran uang sehingga dia bisa menyimpan uang lebih banyak atau mendapatkan uang lebih banyak. Tapi masalahnya uangnya numpang lewat. Uangnya numpang lewat. Ada uang masuk, banyak sih yang masuk, tapi yang keluar juga banyak. Oke? Nah, yang ketiga adalah Anda memiliki persepsi uang seperti udara. Di mana Anda berdiri, Anda yakin, Anda confident, di situ ada duit. Nah, yang menarik teman-teman adalah kalau Anda memiliki persepsi, pikiran bawah sadar Anda memiliki persepsi, bahkan Anda secara sadar yakin bahwa di mana saya berdiri, di situ ada uang, Anda tidak akan pernah kekurangan uang. Oke? So, let's say misalnya Anda naik angkot, Anda adalah sales asuransi, sales apapun, di mana Anda bernapas, di situ harusnya ada duit. Oke, hari ini saya duduk di sini, saya bernapas, di depan saya ada komputer, di sini ada duit. Oke, saya ada di dapur, nongkrong di dapur, misalnya contohnya ya, napas di dapur saya ada duit. Oke, Anda ketemu prospek, siapapun yang Anda temui, di situ ada uang. Jadi Anda napas, tarik napas, semuanya tarik napas, 1, 2, 3, tarik napas. Anda rasakan sebetulnya di sekitar Anda ada duit. Kalau uang seperti udara, Anda nggak pusing di mana air berada, ya. Anda tidak pusing di mana prospek berada, Anda akan menciptakan uang dari thin air, dari udara yang Anda hirup. Ini ilustrasi. Dari apa yang ada di sekitar Anda. Ada cuma badan Anda bisa jadi uang. Ada cuma komputer bisa jadi uang. Bukan dijual ya. Bukan dijual ya. Tetapi Anda bisa memanfaatkan sedemikian rupa apa yang ada di hadapan Anda untuk menjadi uang. So, yang mana karakteristik Anda? Ayo. Yang mana karakteristik Anda? Ayo. Mantap. Nah, jadi teman-teman, kita mendesain percaya dirinya, starting point-nya dari cara Anda menilai uang. Karena orang yang punya uang seperti api, dia takut jualan. Takut punya uang. Pikiran bawah sadarnya akan bilang gini, kamu ini kalau ada prospek gede, mendingan jangan dikasih. Kenapa? Tiap kamu punya uang, kamu boros.
Akhirnya males jualan. Kenapa? Takut sukses gua. Takut kaya. Kalau gua kaya, ntar duitnya habis. Oke? Atau kalau saya banyak duit, banyak orang yang datang minta-minta sama gua. Dan gua nggak enak kalau nggak ngasih. Nggak bisa bohong. Bilang nggak ada duit, bohong. Ya kan? Tapi kalau nggak dikasih, gimana? Rasa bersalah. Kalau Anda cari uang seperti air, rasanya capek. Uangnya banyak, tapi numpang lewat. Orang-orang yang memiliki uang seperti air, biasanya banyak menanggung kehidupan orang lain. Nanggung orang tua, nanggung adik, nanggung kakak, nanggung istri, nanggung tetangga kadang-kadang, nanggung anak tetangga, nanggung istri orang lain, nanggung suami orang lain. Itu bisa terjadi. Itu uang seperti air. Tapi yang uang seperti udara, nggak usah khawatir. Hari ini nggak ada duit, tenang aja. Napas dikit buat duit bisa mengalir ke depan. Ya, kita bisa ciptakan duit baru. Oke? So, kita lanjut. So, gimana caranya Anda bisa memiliki IQ dan EQ? Ini kecerdasannya ada 2. Money IQ berarti Anda tahu cara mengelola uang. Money EQ berarti Anda tahu Anda bisa mencetak uang. Oke? Money IQ dan EQ perbedaannya sangat signifikan. Kalau Anda sudah terima uang, Anda harus punya IQ untuk mengelola. Tapi kalau Anda nggak punya uang, Anda harus punya EQ untuk menarik kekayaan. Menarik kekayaan dulu, setelah itu Anda mengelola. So, kebanyakan problem terbesar bukan mengelola. Problem terbesar adalah menarik. So, gimana caranya? Nah, ini dia. Kita buat perbedaan yang sederhana. Orang yang memiliki money IQ tahu cara mengatur uang, tahu cara membuat laporan keuangan, tahu cara melakukan investasi, tahu cara mencetak profit. Tahu caranya membuat omset menjadi profit. Dia kelola cost, tekan, bikin rasio, dan seterusnya. Itu IQ. Money EQ ini sangat berbeda. Orang yang memiliki money EQ adalah orang yang percaya di dalam hatinya bahwa Tuhannya baik. Dia percaya bahwa rezeki itu sudah disiapkan. Kita tinggal jemput. Orang yang money IQ-nya tinggi, tulus dalam bersedekah atau tulus dalam berbagi. Dan yang paling penting, orang yang memiliki money IQ sangat tenang di masa sulit. Kenapa? Ketika, wah resesi, takut, dia tenang. Jualan dengan hati tenang, menjelaskan produk dengan cara yang tenang. Kalau customer nggak mau, dibagi, dikasih dulu. Bu, Pak, Ibu nggak yakin? Nggak apa-apa, Bu. Ibu coba dulu. Kalau happy, Ibu boleh beli. Kalau nggak happy, telepon saya tarik balik. Nggak takut. Nggak khawatir. Dia percaya Tuhan sudah mempersiapkan rezeki buat orang ini sehingga dia yakin di mana dia bernapas, di situ ada duit. Berarti tandanya cuma napas. Begitu Anda napas, berarti Tuhan masih menyiapkan rezeki buat kita. Tuhan masih menyiapkan uang yang berlimpah untuk kita. Oke? Kita berbicaranya hanya bottom line. Jadi ketika Anda ditolak oleh customer, ada orang bilang, "Wah, mahal." It's okay, Bu. Kalau memang hari ini Ibu merasa ini masih mahal, coba Ibu pertimbangkan lagi, sebetulnya Ibu membutuhkan atau enggak. Kalau Ibu tidak membutuhkan, that's okay. Kita bisa call back later. Jangan dicoba untuk diyakinkan, enggak Bu, mahalnya di mana Bu? Aduh, nggak usah khawatir Bu, ini murah banget Bu. Jadi kita respect customer kita. Kita hormat dengan pendapat mereka. Dan Anda begitu tenang, yakin kalau customer ini sudah rezeki Anda, customer ini akan call back. Don't worry. Oke, tugas Anda find another prospect. Tugas Anda adalah find another prospect. Temukan napas-napas baru lainnya yang sudah di-prepare oleh Tuhan,
untuk Anda. Kira-kira seperti itu. Oke. By the way, ini bukan nggak ngomongin agama ya, karena ini tidak diajarkan dalam agama, tapi ini adalah sebuah filosofi supaya teman-teman tidak memiliki ketakutan, kekhawatiran, tidak memiliki rasa ketakutan dalam menjual. So, bangunlah self-confident ini, bahwa Tuhan itu ada dengan kita nih waktu jualan. Waktu jualan, Anda napas, Anda masih dapat duit. Don't worry. Saat orang nolak, jangan marah. Saat nolak, tenang. Lagi tekan, lagi nggak ada duit, tenang. Oke? Dengan ketenangan kita bisa mikir. You get more ideas. Gitu ya. Anda lebih pede dengan tenang. Tapi saat Anda gelisah, takut, bingung, bisa nggak ya, mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan masa lalu udah lewat, masih dikhawatirkan, masa depan belum terjadi, dikhawatirkan juga, yang ada di depan mata nggak difokuskan, ada customer kita mikir kemana-mana, udah nggak usah khawatir. Di mana Anda napas, di situ ada duit. Di situ ada customer, Anda masih napas, customer itu akan memberikan Anda uang dalam berbagai bentuk. Karena ketika Anda tenang, ngobrol dengan konsumen, Anda ngobrol dengan konsumen dengan tenang, Anda confident dan yakin kalau konsumen ini adalah rezeki Anda tidak maksa, Anda benar-benar fokus pada customer, menghormati yang ada di hadapan Anda, kalau di depan Anda ada komputer, Anda hormati komputer Anda. Kalau di depan Anda ada buku, hormati buku itu. Depan Anda ada konsumen, hormati, karena itu yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Kalau dia tidak membeli, jangan pikir dia tidak akan bicara ke orang yang akan membeli. Kalau orangnya happy dengan Anda, trust you, dia akan bilang gini, gua nggak butuh, udah deh, next time aja. Tapi dia akan ingat, tadi saya ngobrol sama Joshua. Dia jualan ini. Gue suka banget sebenarnya. Cuma gue nggak ada duit. Coba kalau ada orang yang butuh, I will let them know tentang Joshua. Oke? Make sense nggak? Make sense? Make sense? Make sense ya? Lanjut ya. So, kalau teman-teman pengen belajar tentang money, tentang bisnis, atau nggak tahu caranya bikin laporan keuangan, ya, saya punya namanya TCI Business Community. Ini adalah komunitas pengusaha untuk UKM-UKM yang pengen jadi kelas dunia. Kalau Anda mau gabung, silakan ke bit.ly/TCIBC21, ya, TCIBC21. Anda isi, gabung. Kita ada forum setiap bulan, free, daftarnya free, forum tiap bulannya free. Di sana kita bisa punya topik-topik, oke, topik-topik tentang keuangan, topik tentang marketing, topik tentang pengembangan diri, topik tentang sistemasi, ya. Bentuknya adalah sharing, question and answer, dan kadang-kadang saya akan memberikan beberapa tips atau strategi, bahkan tanya jawab yang bisa membuat teman-teman memiliki insight. Ya, minimal ada orang yang mendengarkan keluh kesah Anda, dan Anda juga mendengarkan keluh kesah orang lain, kita bisa saling menguatkan. Buat teman-teman yang mau bergabung, please come and join ke http://bit.ly/tcibc21. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, dalam menjalankan bisnis atau di dalam mengelola keuangan, kita memiliki 8 karakter di dalam tubuh kita. Namanya money archetype. Money archetype ini mempengaruhi keuangan Anda. Money archetype ini yang membuat kebocoran dalam keuangan. Contoh kebocoran keuangan begini. Siapa dari Anda yang sering susah nabung? Atau, Coach, saya heran ya,
gaji makin gede, ya, omset makin gede, tapi tabungan saya nggak nambah loh. Omset makin gede, tabungan nggak nambah loh. Aset saya juga nggak gitu nambah. Oke, itu namanya Anda mengalami kebocoran keuangan. Oke, tapi bukan di dunia nyata ya, tapi di dalam psikologi kita. Atau misalnya, coach saya juga bingung ya, kalau ada orang mau ngutang, saya susah nolak. Ya, susah banget nolak. Atau sebaliknya, kalau saya sudah ngutang, saya susah nagih. Nggak enak rasanya kalau mau nagih. Bahkan ada orang yang begini, ada orang pinjam duit, uangnya sudah diterima, uangnya udah dipakai, orangnya memang susah, orangnya memang kurang, ya, dan Anda memang kasihan. Saat orangnya mau mengembalikan uang, Anda bisa bilang begini, udah deh, nggak usah dikembaliin deh, nggak apa-apa, kamu pakai aja dulu. Mau balikin, malah ditolak. Banyak orang yang seperti itu. Oke, ada orang yang tadi uangnya numpang lewat. Uang numpang lewat artinya apa? Dapat uang sih nggak susah, tapi bolongnya itu besar sekali. Giliran lagi banyak duit, pengeluaran lain yang tidak terduga banyak. Misalnya contohnya gini, giliran gua lagi gede omset nih, ada aja masalah. Customer komplain lah, barang ditahan, dicukai lah, inilah, itulah, gila nih gue pusing nih. Atau sebaliknya, saat omset Anda lagi bagus, misalnya Anda pribadi, wah, omset tercapai, komisi besar, mama sakit, ya, kakak sakit, dan nggak ada lagi yang bisa membantu kecuali Anda. Anda harus keluar duit, ya, untuk bisa membiayai rumah sakit. Habis sudah komisinya, jadi numpang lewat. Nah, itulah masalah. Oke. Kemudian ada orang yang susah bikin laporan keuangan, susah nyatet. Susah nyatet itu karena archetype ini bermasalah. So, 8 archetype ini apa? 1, orang yang polos. Polos artinya nggak mau ngurusin duit. Ada nih orang karakternya, nggak mau ngurusin duit. Nah, orang-orang ini, by the way, ini bisa dites ya. Ada alat tesnya. Ada alat tes, Anda masuk kategori apa? Anda memiliki problem kebocoran keuangan seperti apa? Alat tesnya itu namanya Money Type Assessment. Oke? Biasa saya pakai untuk mengukur kinerja, mengukur karyawan baru. Kalau ada karyawan baru, saya akan ukur bagaimana dia merespons uang. Orang ini boros atau enggak? Orang ini bisa manipulasi uang atau tidak? Orang ini bisa pelit nggak sama uang? Itu bisa langsung kebaca. Orang ini punya tenaga nggak untuk cari uang? Itu bisa kebaca. Yang kedua adalah karakteristik victim. Victim artinya hidupnya banyak sekali dicobai oleh uang. Investasi nggak balik, investasi nggak return, ya, kena money game begitu berkali-kali, ya, ditipu banyak orang, itu jadi korban. Yang ketiga adalah pejuang. Mereka adalah orang-orang yang punya karakter positif tentang uang dan memiliki tenaga untuk mencari uang. Nah, teman-teman, ini bisa diukur. Seberapa besar sih tenaga Anda untuk cari uang? Kalau tenaganya kecil, gimana Anda bisa cari uang? Ya. Yang keempat adalah martir. Martir adalah orang yang senang sekali berkorban, ya, senang berkorban dan tidak suka yang namanya menikmati. Jadi hidupnya penuh pengorbanan. Suatu saat dia berpikir, kenapa gua terus yang berkorban ya? Kok gua nggak pernah menikmati sih? Dikit-dikit gua lagi. Nah, martir ini orang baik, sangat baik, dan selalu berkorban, disukai banyak orang, orangnya bijaksana, tapi dia tidak memperhatikan well-being dirinya sendiri. Ya, siapa yang seperti itu? Ayo. Yang kelima adalah si ceria. Ceria ini adalah orang yang very optimistic. Saking optimisnya tidak takut dengan spekulasi. Orangnya senang traktir orang, tidak takut punya utang, dan tidak merasa masalah kalau punya masalah dengan keuangan. Dan orang ini bagus, optimistik, gitu. Ada orang yang si ceria ini kalau misalnya ketemu teman-temannya, teman-teman, gue yang traktir ya. Iya. Udah nggak apa-apa, gue yang bayar. Oke? Kartu kredit, dia tanya, lu bukannya udah kartu kredit lu udah maksimal ya?
Lu hati-hati lu, mentok lu. Gimana ntar kalau lu max out kartu kredit gimana? Nggak apa-apa, gampang. Gue tinggal apply lagi yang baru. Ya, jadi orangnya sangat optimistik. Yang keenam adalah seniman. Seniman adalah orang yang tidak suka uang. Dia senang berkarya, tidak senang menerima uang. Jadi punya masalah dengan keuangan, benci dan rindu dengan uang. Kadang benci, kadang rindu. Oke? Dan sifatnya bahwa segala yang dia kerjakan adalah sebuah seni, tidak ada orang yang bisa menilai itu dalam uang. Dan orangnya bisa jadi sangat arogan dengan karyanya, bahkan dia lebih baik miskin daripada orang tidak menghargai karya seninya. Ya. Yang ketujuh adalah karakter pelit. Nah, kalau ini sama uang takut keluar. Ya, uang masuk nggak pernah keluar dan pelitnya luar biasa. Saya punya ada banyak sekali story. Ya, kalau mau cerita agak banyak. Tapi intisarinya adalah ada orang yang kayaknya luar biasa, omset 8 miliar per bulan, mampu beli Ferrari kalau mau, ya, mampu beli Pajero kalau mau, mampu beli Fortuner kalau mau, tapi dia memilih pakai Panther butut tahun 90. Panther butut dari Temanggung ke Jakarta, nggak pernah naik pesawat. Kenapa? Sayang duitnya. Udah naik mobil cuma beda berapa hari doang. Ya, di jalan saya bisa sambil muter sambil kunjungan sama customer, omset 8M sebulan. Itu nomor 7. Nggak bisa menikmati hidup. Ya. Dan yang ke-8 adalah kita sebutnya magician. Magician. Magician ini apapun yang disentuh jadi duit. Apapun yang dipegang jadi duit. Dimanapun dia berada, dimanapun yang dia berada, jadi rame. Bahkan kadang-kadang restoran masuk sepi, magician masuk, restoran itu tiba-tiba rame. Which is itu adalah alat atau pekerjaan energi kita. By the way, saya waktunya udah habis ya. Oke? Please Anda catat 8 atau 9 poin ini tentang kecerdasan uang. Apa yang disukai uang? Uang suka orang spesifik, uang suka orang yang yakin, uang suka orang yang punya prioritas, uang suka orang yang terhormat, uang suka orang yang berbagi, uang suka orang yang berpengetahuan, uang suka kelimpahan, uang suka kecerdasan, dan uang suka orang yang cepat dalam mengambil sebuah keputusan. So thank you so much buat teman-teman yang sudah hari ini bergabung, yang merasa dapat manfaat, say yes. Oke, say yes semuanya. Yang mau belajar lebih lanjut, ada event tanggal 10 April. Boleh dicatat nomor teleponnya 0811 889 0707. Ini adalah Business Transformation Workshop berbayar ya teman-teman, berbayar. Silahkan Anda register. Yang mau daftar harganya 350.000, early bird kita ya 350, harga normalnya 1,5 juta. Please hubungi 0811 59 59 79. Saya kembalikan ke Joshua. Oke, tepuk tangan buat Coach Tom MC Ifle. Mantap sekali. Kita punya mindset keuangan ini. Ini hari ini topiknya menarik-menarik semua ya.